Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah muallimid tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Tsumma assalatu wassalamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi jayudamu. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimun. Nad'uka Allahumma 'ilman nafi'an min yawmina ilal hisabi yaqum. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Alhamdulillahilladzi ahya bi dzikrihi quluba ibadihil arifin wa amata an bawatinihim hujubal khafa'i faqamu li irsyadil ibad ila ulumiddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi sadatil akramin. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah Masjid Al-Abror, wabil khusus para ustadzah, ibu-ibu hajah, hadirat sekalian, jamaah majlis talim kaum ibu yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pada sore hari ini kita berkumpul melanjutkan pengajian rutin kita mengaji kitab Irsyadul Ibad. Mudah-mudahan yang tadi sudah dibaca dan yang akan kita baca menjadi sesuatu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembahasan tentang sholat jamaah. Jamaah terdiri dari imam dan makmum. Imam itu kepala, makmum itu buntut. Apa bu makmum? Buntut. Jadi selamanya pergerakan makmum, gerakan-gerakan makmum ini selamanya harus setelah imam. Tidak boleh makmum mendahului imam. Ada nggak buntut yang ngeduluin kepala bu? Ada nggak buntut yang ngeduluin kepala? Ibu pernah ketemu ada kambing buntutnya di kepala? Nggak ada. Makmum itu buntut. Buntut harus di belakang, belakangan. Pasti tidak ada gerakan, tidak boleh ada gerakan makmum yang mendahului imam, nggak boleh. Kita juga demikian dalam sholat jamaah sebagai makmum, maka gerakan kita harus setelah imam. Imam sudah selesai berhenti benar-benar sudah pada posisi yang dimaksud, baru kita ikut. Allahu Akbar, sujud. Imam udah benar-benar nempel palanya, nempel tangannya di tempat sujud, baru kita Allahu Akbar. Jangan bareng ya Ustaz? Jangan bareng juga. Jangan bareng. Bareng aja makruh, apalagi ngeduluin. Ngeduluin ini haram. Bareng tidak boleh. Ngeduluin dua rukun batal. Ngeduluin imam dua rukun batal. Kalau hanya mendahulukan imam, mendahului imam satu rukun itu masih haram tapi nggak batal. Contoh satu rukun begini, imam masih Rabbana lakal hamdu, kemudian makmumnya Allahu Akbar sujud, haram. Itu mendahului satu rukun. Nah kalau mendahului dua rukun batal sholatnya. Imam masih Rabbana lakal hamdu, makmum udah Rabbi firli warhamni wajburni. Ya itu gasik banget makmumnya itu, buru-buru banget mau ngambil gaji apa. Jadi dulu imam apa dia buru-buru takut ketinggalan kereta. Tidak boleh makmum membarengi imam, apalagi mendahului. Membarengi aja nggak boleh, apalagi mendahului. Cuma ada satu di mana makmum boleh membarengi imam ketika dia mengucapkan amin, boleh.
Tapi selain itu jangan, nggak boleh membarengi imam. Membarengi imam hukumnya makruh, mendahului imam hukumnya haram, mendahului imam 2 rukun batal sholatnya. Nah yang berikut ini, bagaimana kalau udah terlanjur mendahului imam 1 rukun, nggak batal sholatnya. Nah ini dibahas dalam pembahasan di halaman 234. Wa yusannu di situ. Sama-sama kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Wa yusannul audu ilal imami in kana baqiyan fi dzalikar rukni wa haramun ala ma jazama bihi ba'dul mutaakhirin. Wa yusannul audu, dan disunnahkan balik ilal imami, kepada gerakan imam. Si makmum disunnahkan balik in kana baqiyan, apabila imamnya masih tetap fi dzalika rukni, dalam rukun itu. Namun wa haramun, tetapi haram hukumnya, alama, atas pendapat jazama bihi, yang memegang dengan pendapat ini ba'dul mutaakhirin, sebagian ulama mutaakhirin. Bagaimana kalau kita udah terlanjur duluin imam? Kata Ustadz, haram doang kok. Ya, haram doang lagi. Nggak batal, nggak batal, memang nggak batal. Bagaimana kalau kita emang nggak sengaja, apalagi nggak sengaja kita duluin imam, baru ingat, iya ya nggak boleh, kemarin pengajian dulu imam. Bagaimana? Maka disunnahkan balik lagi, ngikut imam lagi, jika memang imam masih dalam gerakan yang tadi. Contoh Bu, contoh yang tadi aja, imam masih Rabbana lakal hamdu, imam masih i'tidal, Sami Allahu liman hamidah, makmum ikut Sami Allahu liman hamidah, imam Rabbana lakal hamdu mil'us. Saking kagetnya dia Allahu Akbar, dia kira udah Allahu Akbar kali, padahal itu imamnya lagi baca, dikira udah Allahu Akbar. Allahu Akbar, baru sadar saya dulu ini imam, dalam hati saya dulu ini imam. Maka disunnahkan balik kepada gerakan imam kalau memang imam masih dalam keadaan i'tidal. Contohin jangan Bu. Saya contohin begini Bu, imam masih i'tidal, di depan saya imam Rabbana lakal hamdu sama imam masih gitu. Saya ikut dulu, saya ikut dari ruku, Sami Allahu liman hamidah, saya ikut Sami Allahu liman hamidah. Kemudian imam baca Rabbana lakal, saya udah Allahu Akbar. Nah begitu, iya ya, saya dulu imam. Disunnahkan balik jika memang imam masih dalam keadaan i'tidal. Imam masih diri tuh, ikut lagi di. Nah sunnah seperti itu, balik. Contoh lain misalnya sujud, biasanya kalau sujud tuh Bu, sujud mic-nya mati. Kalau sujud mic-nya mati, nggak kedengeran kan imam. Udah sujud, ini sujud yang pertama, Allahu Akbar, masih ikut, belum mati mic-nya. Kemudian bingung, udah belum ya? Kadang-kadang ngintip gitu. Iya kadang-kadang ngintip. Jangan ngintip, udah bangun aja, jangan ngintip. Bangun aja. Ngintip dulu palanya itu. Allahu Akbar. Imam masih sujud ya? Disunahkan balik lagi ke tempat sujud lagi. Ini pendapat pertama. Pendapat yang menganggap sunnah kita kembali ke posisi ngikut imam kalau memang imam belum berubah. Begitu bangun lah masih sujud itu, udah saya ikut sujud lagi. Ini menurut pendapat yang pertama. Makanya jangan ini Bu, jangan ngomong. Yang konsen jadinya, yang konsen. Pokoknya kalau belum dengar iman Allahu Akbar jangan. Nah kira-kira aja baca subhanallahil a'la wa subhanallahil a'la, baca 3, atau belum bangun juga baca 6, belum bangun juga baca 9.
belum bangun juga baca 11 baru ya langsung Allah jadi intip baru bangun Allahu Akbar. Nah kalau memang imam ternyata masih sujud juga, kita duduk sujud lagi nggak apa-apa, balik sujud lagi, balik ke tempat di mana awalnya kita tinggal imam. Ini hukumnya sunnah. Apa bu? Hukumnya sunnah. Sunnah al-audu, sunnah kembali kepada gerakan di mana imam masih berada di situ. Namun menurut pendapat yang kedua haram menurut pendapat kedua, karena ini berarti buat gerakan baru atau buat semacam rukun gerakan baru. Kita tahu dalam salat itu ada tiga macam rukun. Ada rukun qalbi, rukun hati, namanya niat, cuma satu rukun qalbi itu. Kemudian ada rukun ucapan, bacaan salat seperti Fatihah, kemudian takbiratul ihram, tasyahud mulai dari at-tahiyat, sholawat, namanya rukun ucapan atau rukun bacaan. Ada rukun gerakan. Rukun gerakan itu berdiri, ruku, duduk, sujud, namanya rukun gerakan. Itu rukun juga. Menurut pendapat yang kedua, nggak usah balik. Kalau balik ke tempat di mana imam kita tinggalkan, balik ke tempat yang tadi, posisi yang tadi, hukumnya haram. Menurut pendapat yang kedua. Kenapa haram? Karena ini berarti dia menciptakan rukun gerakan baru. Contoh begini. Contoh yang pertama tadi ya. Contoh yang pertama yang maaf ya. Iya, nggak apa-apa. Contoh yang pertama begini. Saya jadi makmum. Ini imam masih Rabbana lakal hamdu. Saya ulang. Saya mulai dari ruku sama-sama. Ruku masih ikut, masih akur bareng. Sami Allah liman hamidah, saya ikut Sami Allah liman hamidah. Imam masih Rabbana lakal hamdu, saya udah Allahu Akbar. Baru ingat, perasaan belum turun ya imam ya. Baru ingat. Maka jangan balik sini. Jangan balik ke atas lagi karena hukumnya haram. Terus bagaimana? Nunggu imam disujud. Nunggu imam disujud. Ya. Kenapa? Sujud terus. Nunggu imam disujud. Kalau tidak nunggu imam disujud berarti begini. Kalau balik nih, kalau balik, perasaan saya ninggal imam ya. Oh iya benar, saya ninggal imam. Allahu Akbar. Nah ini berdiri yang ini bukan berdiri yang tadi. Ini berarti berdiri sudah menciptakan rukun yang baru. Itu menurut pendapat yang mengharamkannya. Makanya nggak usah balik kalau kata pendapat yang kedua. Karena kalau berdiri lagi berarti ini bukan diri yang barusan. Ini adalah diri baru, diri yang dia bikin awal. Berarti nambahin itidal. Dia itidalnya berarti berapa? 2 kali serakaat. Itidal pertama bareng imam, kemudian itidal yang kedua gara-gara dia kelewatan imam dia balik lagi. Jadi ada 2 itidal. Ini yang mengharamkan. Yang mengharamkan balik lagi. Jadi jangan balik lagi kalau menurut pendapat yang kedua. Contoh yang sujud tadi. Allahu Akbar. Nggak kedengeran. Nah kemudian yakin kayaknya imam udah Allahu Akbar. Ternyata imam masih sujud. Nggak usah balik. Menurut pendapat yang kedua kalau balik haram. Tungguin imam di sini duduk. Tungguin imam diduduk. Kalau imam ditunggu nggak bangun-bangun, kita buru-buru misalnya. Tadi saya bilang kalau duluin imam 2 rakaat, apa hukumnya beda 2 rakaat? 2 rukun apa hukumnya? 2 rukun hukumnya apa? Batal. Supaya nggak batal, maka ibu niat mufaraqah, niat bisa dalam hati saya sholat sendirian ditungguin kereta misalnya, saya sholat sendirian tapi memang tidak disunahkan. Yang penting jangan batal sholat. Tidak boleh hukumnya keluar sholat tanpa sebab-sebab yang membatalkan. Apalagi sholat fardu haram. Ibu lagi sholat fardu, nggak ada sebab yang membatalkan, nggak buang air angin juga, kemudian tidak ada najis yang nempel, tapi tiba-tiba dia dibatalin tanpa sebab, maka hukumnya haram. Kecuali kalau memang ada sebab seperti yang membatalkan atau sebab dari luar sholat
yang membahayakan, misalnya membahayakan diri kita, ada kebakaran itu boleh dibatalkan. Tapi kalau tidak ada sebab itu, haram hukumnya keluar dari salat fardu tanpa sebab. Nah begitu juga kita nunggu imam kita bangun, kemudian kita udah di stasiun aja sholatnya, bubar nggak boleh. Mendingan kita merokok, tapi lanjutin sholat selesai. Lanjutkan sholat selesai. Ini untuk biar terbiar yang terakhir sebelum kita lanjut dulu imam. Sebelum kita lanjut dulu imam. Ini dua pendapat. Jadi pendapat yang pertama sunnah, kita sebagai makmum sunnah balik lagi ke posisi di mana kita meninggal imam, dulu imam. Kalau memang imam masih berada di posisi itu. Tapi menurut pendapat yang kedua haram. Menurut pendapat yang kedua jangan balik lagi, tapi tunggulah imam di posisi yang kita sedang berada di situ. Jadi tunggu saat kita sujud atau tunggu saat kita duduk, tungguin di situ. Jangan terusin juga, kalau terusin kan berarti kalah imam. Ya kebalap maksudnya. Jadi tungguin imam. Ini menurut pendapat yang kedua. Iya. Sebagian ada masa ini. Iya. Iya. Gimana itu? Kayak kejadian di kelas filosofi ya. Nah, situ. Jadi nggak kedengeran suara imam gitu. Udah putus. Iya, suara imam nggak putus. Iya, nggak kedengeran. Ya. Bacaannya memang dilebihkan gitu tadi ya. Tapi memang syaratnya sih, syarat makmum itu dia mengetahui perpindahan gerakan imam, baik melihat atau mendengarkan begitu. Kalau dia tidak melihat juga tidak, mendengar juga tidak, maka sebaiknya tidak sah jamaahnya. Kalau di Masjid Asyirat, di Masjid Asyirat itu seharusnya kelihatan itu, karena kan jadinya tangga. Iya, tangga kecil itu. Iya, seharusnya kelihatan. Kalau memang nggak kelihatan ya gimana ya? Bingung saya juga. Kan begini ya kalau Mas Asyirat, imam di sana. Ini lubangnya di sini ya? Iya, lubangnya kan di sini. Ini memang nggak boleh sholat di ini, nggak boleh sholat di belakang ini, lubang ini. Nggak boleh di depan lubang ini, supaya kelihatan di situ ada makmum, ada jamaah, yang jamaah ini melihat saf depan, melihat imam dan seterusnya. Nggak kelihatan juga di situ ya. Iya, buat iya. Coba nanti saya cari lagi jawabannya. Nggak kedengeran tuh ya. Jadi pertanyaannya, bagaimana kalau makmum karena satu sebab dia nggak mengetahui gerakan imam, begitu ya Bu ya? Karena mic-nya mati atau karena ya semuanya. Kalau mic mati, lampu mati, biasanya gelap, sholatnya sholat isya lagi, nggak kelihatan juga, nggak kedengaran juga. Bagaimana? Apakah hukum si makmum ini mufaraqah saja atau enggak? Nanti saya cari jawabannya. PR Bu ya? PR dulu. Ini dua pendapat tentang seorang makmum yang mendahului imam, yang ngedulin imam. Kemudian berikutnya wal i'tina'u bil wuqufi. Wal i'tina'u ini maksudnya atofnya kepada yusannu. Wa yusannul i'tina'u, disunnahkan memperhatikan bil wuqufi fi shaffil awal, memperhatikan untuk berdiri di shaf pertama. Wal fal muhafadhu alaihi, maka menjaga shaf pertama, memelihara shaf pertama itu aula, lebih utama minal mubadarati ilal ihrami, daripada buru-buru
takbiratul ihram lidrakir ruku'i mal imam, untuk mendapati ruku bersama imam, fi ghairi rakaatil akhirah, selain dalam rakaat akhir. Disunnahkan juga buat kita makmum, disunnahkan memperhatikan, maksud dari memperhatikan ini apa? Mendahulukan dan juga berupaya dapat ke shaf pertama. Disunnahkan kita ini mendapatkan shaf pertama, berupaya dan berusaha menuju shaf pertama. Yusannul iltinau bil wuquf fi shafil awal, maksudnya disunnahkan berupaya menuju shaf pertama. Ada gambaran contohnya yang tadi di sini kita baca. Berupaya menuju shaf pertama itu lebih utama dibanding buru-buru takbiratul ihram tapi nggak dapat shaf pertama. Contoh begini Bu, udah mulai sholat, imam udah mulai sholat, udah baca Fatihah, kemudian ada makmum baru datang dan dia ngeliat di shaf pertama itu masih ada yang kosong. Dia di shaf pertama masih ada yang bisa dia tempatin, maka disunnahkan dia berusaha ke tempat itu meskipun dia nggak dapat satu rakaat bareng imam. Ini gimana caranya ya dia lewat sini misalnya, atau gimana caranya supaya dia tidak melangkai orang yang sholat dan dia pengen ngisi shaf pertama, walaupun dia harus tertinggal satu rakaat misalnya, maka itu lebih utama demikian, lebih utama tertinggal satu rakaat tapi dapat shaf pertama daripada ikut langsung Allahu Akbar, ikut imam nggak ketinggalan rakaat pertama tapi dia adanya di shaf kedua, ketiga atau seterusnya. Jadi utamakan, dahulukanlah upaya kita supaya kita dapat shaf pertama. Ini berusaha. Memang cara lewatnya menurut pinggir pertama, menurut adab-adab atau aturan-aturan yang pernah kita pelajari kemarin, orang yang jadi imam dan juga orang yang berada dalam shaf ini diharuskan merapatkan barisan, penuhin dulu. Begitu juga shaf yang kedua penuhin dulu shaf yang satu, sehingga kalau ada makmum yang baru datang ternyata di shaf ke satu masih ada yang kosong, maka tidak haram melewati orang ini. Kenapa tidak haram? Salahnya sendiri, kenapa tadi gak diisi begitu. Iya, jadi tidak haram melewati. Kenapa? Untuk kesempurnaan sholat. Iya, kenapa yang duanya yang shaf kedua nggak maju? Begitu juga kalau yang shaf kedua kosong, kenapa yang ketiga nggak maju? Maka disunahkan tetap untuk berada di shaf yang lebih depan, ya, dengan upaya bagaimanapun. Yang penting ya dia dapat di shaf yang lebih utama dibanding dia harus langsung sholat. Cara lewatnya di sini Bu, cara lewatnya lewat samping, atau kalau memang tidak bisa maka silakan lewat saja, itu tidak haram. Kemudian ketentuan ini juga Ibu, ketentuan ini di shaf pertama sebenarnya. Di shaf pertama, jadi mendahulukan shaf pertama. Kalau kita lihat di shaf pertama itu masih ada yang kosong, maka boleh kita menuju ke sana, walaupun harus ketinggalan imam. Dan tidak haram kalau shaf pertama. Tapi kalau shaf pertama udah penuh, yang ada yang kosong shaf kedua, yang ada yang kosong shaf ketiga, nggak usah, biarin aja kita di belakang. Ini khusus untuk shaf pertama, untuk buat yang pertama aja. Ini pun jika sholat imam masih di rakaat selain rakaat terakhir, dia masih rakaat pertama, kedua untuk sholat maghrib dan isya, atau dia masih di rakaat pertama untuk sholat subuh. Tapi kalau imam udah rakaat yang terakhir, nggak usah berupaya ke shaf satu, karena kalau berupaya ke shaf satu justru kita nggak dapat ruku bareng imam. Jadi gimana? Udah sholat sedapatnya di shaf belakang. Kalau imam udah ketahuan ada di rakaat terakhir, maka nggak usah berusaha ke shaf pertama. Tetap di shaf yang kita dapat sedapatnya aja. Ya dekat tempat sendal dah. Salah sendiri nih datangnya telat karena imam udah rakaat terakhir. Ini rakaat terakhir yang tadi kita bahas. Inilah batasan seseorang makmum
mengikuti imam. Makmum itu dianggap mendapat 1 rakaat bareng imam kalau dapat ruku, Bu. Kalau nggak dapat ruku, maka dia nggak dapat 1 rakaat. Ada makmum baru datang ke masjid, imam udah rakaat terakhir, kemudian udah mau ruku, Allahu Akbar, maka datang Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar langsung. Jadi takbiratul ihram langsung ikut aja, nggak usah baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, baca Fatihah, Bismillah aja, Bismillahirrahmanirrahim, langsung ruku. Nah kalau dia bisa bareng ruku sama imam, berarti dapat 1 rakaat. Namanya makmum masbuk. Fatihahnya ditanggung imam. Yang penting dia dapat ruku. Tapi kalau dia nggak dapat ruku bareng imam, masuk ke masjid, ini imam lagi ruku. Begitu dia Allahu Akbar, imam udah sami Allahu liman hamidah, nggak dapat dah udah. Ya udah diri aja. Sami Allahu liman hamidah, nggak usah nyusul imam ruku lagi karena tetap aja nggak bakal dianggap ini. Jadi ikut tetap diri. Imam turun Allahu Akbar, ikut turun sujud. Ikut duduk bareng imam, ikut sujud yang kedua, kemudian ikut tasyahud, tapi dia bukan tasyahud akhir, ikut tahiyat tapi bukan tahiyat akhir. Karena dia nggak dianggap sholat ini, walaupun bareng tapi dia tidak dihitung sholat ini, maka dia harus tetap nambahin rakaat. Kalau sholatnya sholat isya, ya berarti dia 4 lagi, karena tadi nggak dianggap, dia nggak dapat ruku bareng imam. Kalau sholatnya sholat maghrib, ya 2 rakaat lagi, dan demikian seterusnya. Far'un yundabu qat'un nafilati wa qalbu faridatin muaddatin naflan li khaufi fawti jama'atin. Ini sebuah cabang pembahasan. Disunnahkan qat'un nafilati, memutus salat sunnah, wa qalbu faridatin, dan mengganti salat fardu, niat salat fardu muaddatin yang dilaksanakan, mengganti naflan dengan salat sunnah. Li khaufi fauti jamaatin, karena takut luput jamaah atau takut ketinggalan jamaah. Sunnah, jika kita lagi sholat sunnah, Bu, Allahu Akbar, qobliyah misalnya, qobliyah subuh, tahu tit tit tit, tahu Bu? Qomat, bukan token, bukan. Di sini kan bunyi. Di rumah token titit, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, udah qomat, maka disunahkan batalin sholat sunatnya. Nggak jadi, karena imam udah pengen sholat. Kalau kita khawatir kita lanjutin sholat sunat, ini pasti kita akan ketinggalan jamaah. Maka disunahkan batalin sholat sunnah. Kalau sholat sunnah masih boleh dibatalin, Bu, masih boleh. Kalau sholat sunnah ada hal-hal seperti tadi, khawatir ketinggalan jamaah, silakan dibatalkan, maka langsung ikut sholat jamaah bareng imam. Ini yang pertama. Bagaimana kalau sholat fardu? Boleh nggak kalau kita sholat fardu kemudian kita batalin? Nggak boleh kalau sholat fardu. Terus caranya gimana? Ganti niat. Ini yang dimaksud dengan qalbu faridatin muaddatin naflan. Ganti fardunya diganti menjadi sunnah. Contoh, lagi sholat fardu, memang waktunya baru jam 12:30 siang, bukan Jumatan, bukan Bu, selain Jumat. 12:30 lagi sholat fardu, saya Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Emang masih sepi, nggak ada siapa-siapa, saya sholat sendiri. Nah, kemudian datang rombongan orang, nggak rombongan banyak juga sih, paling cuma 3 orang. Ada yang qomat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Maka saya yang lagi sholat ganti niat. Ini ganti niat dalam hati aja, ganti sholat sunnah. Jadi jangan dibatalin. Tadinya 4 rakaat, karena ganti niat sunnah, selesai 2 rakaat langsung salam. Langsung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ikut sholat jamaah. Itu mengubah sholat fardu. Jadi kalau sholat sunnah batalin aja demi nggak ketinggalan jamaah. Tapi kalau sholat fardu jangan dibatalin, diubah niatnya, sholat fardu diganti niat sunnah.
tapi sunnahnya sunnah mutlak. Tidak boleh mengganti sunnah dengan sunnah yang muayyan atau sunnah yang punya waktu khusus. Ada sholat sunnah yang punya waktu khusus, Bu. Misalnya qobliyah itu punya waktu khusus, duha punya waktu khusus, ba'diyah juga punya waktu khusus. Pokoknya yang dia memiliki waktu khusus namanya sholat sunnah muaqqatah. Dia bukan sunnah mutlak. Nah, kita dalam hati niatnya mengganti niat fardu, sholat fardu kita diganti, ini menjadi sunnah mutlak aja. Nggak boleh kita dengan sunnah yang punya waktu atau sunnah muaqqatah. Contoh begini yang nggak boleh. Sampai di masjid, contoh yang tadi, emang nggak ada orang, saya sholat zuhur, Allahu Akbar. Kemudian nggak lama datang beberapa orang pengen sholat jamaah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya harus ubah sholat zuhur saya jadi apa, Bu? Jadi sunnah, sunnah aja. Jangan, nggak boleh niat jadi qobliyah. Tadi kan saya belum qobliyah, mumpung belum qobliyah, biarin jadi qobliyah, nggak boleh. Jadi sunnah mutlak aja, nggak bisa diganti dengan sunnah muayyanah atau sunnah yang punya waktu. Ini cara kita sholat jamaah supaya kita tahu hukum-hukumnya gimana kalau kita masuk ketika imam sudah mulai jamaah. Nah, ini ada adab atau ada aturan-aturannya di sini. Ikutin mereka sholat jamaah. Jadi dibalik niat kita jadi sholat sunnah sampai selesai salam baru kita ikut. Dan ini tadi ketentuannya, kita boleh membatalkan sholat sunnah, kita boleh mengubah sholat fardu menjadi sholat sunnah kalau memang ada jamaah, karena memang keperluannya adalah mendapat jamaah. Qobliyahnya di rumah. Qobliyah dulu di rumah sebelum masjid. Sholat di rumah. Udah selesai orang sholat? Oh boleh, boleh, nggak apa-apa itu. Boleh, karena qobliyah itu artinya sholat sebelum sholat fardu, fardunya kita. Jadi bukan fardu yang ada di masjid. Boleh, yang penting belum keluar waktu sholatnya. Ya, kalau sudah keluar waktu sholatnya berarti udah hilang waktu qobliyahnya. Iya. Zuhur jam 12 misalnya. Kemudian kita baru sholat zuhur jam 3:30. Udah masuk asar, udah nggak ada qobliyah. Tapi selama masih dalam waktu zuhur, meskipun di masjid udah sholat, kita boleh. Maksud ibu begitu ya? Iya, boleh itu. Faslun syurutul iktidai adamu taqaddumihi ala imamihi wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat, lebih kurang yang mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum